Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifa Fatia akan memaparkan materi sejarah aliran psikologi sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Masuk kepada materi pertama, yaitu sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Istilah jiwa sendiri dipakai untuk menunjuk pada sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada suatu selain raga manusia, dan ada kalanya dimaknai sebagai produk dari pergerakan atom, proses kognitif, ataupun interaksi antara stimulus respons. Menurut pendapat para ahli yang dapat Anda lihat di layar, keduanya mendefinisikan psikologi sebagai scientific study tentang perilaku dan juga proses mental. Di mana perilaku adalah apa yang dilakukan seseorang baik perbuatan ataupun perkataan, sedangkan dimaksud dengan proses mental meliputi pengalaman internal yang dialami seseorang berupa aktivitas berpikir, merasa, mempersepsi, dan lain-lain. Perkembangan konsep psikologi juga dapat ditemukan pada beberapa bangsa. Contohnya di Cina, terdapat keyakinan mengenai 5 elemen dasar seperti kayu, api, besi, tanah, dan air, yang juga berpengaruh pada 5 organ penginderaan, yaitu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk mengecap, dan tubuh untuk menyentuh, serta meliputi 5 emosi, yaitu marah, senang, sedih, ingin, dan takut. Lalu pada era Babilonia, terjadi pergeseran fenomena psikologi dari magis religius menjadi lebih ilmiah. Sedangkan pada masa Mesir kuno, terdapat diskursus mengenai posisi aktivitas mental, apakah itu terjadi di otak atau terjadi di jantung. Materi selanjutnya yaitu psikologi pada masa Yunani kuno. Bahasan spesifik mengenai psikologi pada masa ini yang pertama adalah metafisika, yaitu wacana mengenai apa itu realitas dan apa substansi yang mendasari semua realitas. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid. Yang ketiga, moralitas, wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Lalu adapun tokoh-tokohnya, yang pertama adalah Thales, yang menurutnya segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah tersebut. Yang kedua adalah Heraklitus, yang berpendapat bahwa apilah sebagai sumber substansi dari segala hal, karena api memiliki kekuatan untuk mengubah air menjadi uap, benda keras menjadi abu atau cairan, dan lain-lain. Api dianggap sebagai faktor yang membentuk dan menghilangkan air. Selanjutnya ada Empedocles, yang menurutnya terdapat 4 elemen penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Bagi Empedocles, jiwa akan sehat apabila terdapat keseimbangan atau equilibrium di antara keempat elemen yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada Parmenides, di mana baginya realitas yang sesungguhnya itu real being. Apapun itu mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh indera. Realitas itu satu, tidak berubah, tidak bergerak, tidak bisa dipisahkan, dan abadi. Realitas yang tidak bergerak, abadi, dan tidak berubah tersebut hanya bisa dipahami oleh penalaran, dan penalaran bisa membawa kita melewati batas-batas relativitas pemahaman indrawi. Tokoh selanjutnya yaitu Pythagoras membedakan dua realitas yang berbeda, ontologi, sekaligus bagaimana memahaminya, yaitu epistemologi. Ada objek yang bersifat abstrak, yaitu matematik yang hanya bisa dipahami oleh rasio, dan objek fisik yang bersifat konkret, yaitu alam yang hanya bisa dipahami dengan indera. Lalu ada Hippocrates. Menurutnya, keempat elemen berhubungan dengan 4 cairan atau humor dalam tubuh manusia, yaitu darah, udara, empedu kuning api, empedu hitam tanah, dan lender air. Ada juga pemikiran kaum sofis yang umumnya memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Di antara kaum sofis antara lain adalah Protagoras dan Gorgias. Filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Plato meyakini bahwa yang bisa mengetahui idea hanyalah rasio yang merupakan fungsi jiwa. Plato termasuk penganut dualisme, seperti halnya Pythagoras. Ia berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 unsur yang bersifat hierarkis, yaitu reason, passion, atau emosi, dan appetite atau nafsu. Lalu adapun Aristoteles yang tampaknya mempercayai pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi ataupun rasio. Aristoteles memandang bahwa pengetahuan indrawi penting sebagai dasar bagi pembentukan common sense, passive reason, dan active reason. Lalu Aristoteles membagi jiwa menjadi 3, yaitu vegetative soul, sensitive soul, and rational soul. Selanjutnya adalah psikologi pada masa Helenistik, yaitu hingga abad ke-8.
Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi, dan masa ini biasanya disebut dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa ini, muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat, seperti skeptisisme yang dipelopori oleh Pyrrho dan sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes merupakan aliran pikiran yang tidak suka dengan filsafat dan pesimis dengan kemampuan manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar. Lalu ada Epicureanism yang dipelopori oleh Epicurus dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno muncul sebagai reaksi terhadap pandangan skeptisisme dan sinisme. Yang keduanya mempercayai adanya prinsip tunggal yang mengendalikan alam semesta dan manusia dianggapnya sebagai kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Selain itu, muncul juga pemikiran Neoplatonisme yang umumnya pikiran-pikiran tokoh tersebut dipengaruhi oleh pemikiran gereja. Ada Philo, Platonus, maupun Agustin. Philo mempunyai pandangan bahwa jiwa dan raga manusia merupakan dua entitas yang terpisah. Jiwa dianggap sebagai entitas yang imaterial dan terpenjara pada raga yang material. Philo tidak percaya terhadap kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan, baik melalui rasio maupun pengalaman indrawi. Pandangan Plotinus mengenai jiwa dan raga manusia tidak jauh berbeda dengan Philo. Plotinus mempunyai keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengalami pengalaman yang berharga, yaitu pengalaman transendental. Lalu untuk memperoleh kebahagiaan, Plotinus mengatakan bahwa penyucian diri dan menyatu dengan Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan. Augustine merupakan tokoh yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Ia berbicara tentang indera alam dan meyakini akan kebenaran pengalaman subjektif manusia. Augustine juga berbicara mengenai ingatan, perhatian, dan aktivitas kognitif lainnya. Selanjutnya adalah psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Beberapa tokoh pada masa ini yang pertama adalah Al-Kindi yang merupakan filsuf pertama di dunia Islam. Ia berpandangan bahwa kebahagiaan seseorang dapat dicapai dengan menginternalisasikan nilai-nilai keutamaan. Lalu ada Ar-Razi yang dikenal sebagai The Arabic Garden. Ia berpendapat bahwa pengetahuan indrawi berpengaruh terhadap proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Al-Farabi menyebutkan 5 fakultas jiwa yaitu nutritif, sensitif, afektif, imajinatif, dan rasional. Lalu pikiran lainnya adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia berpendapat bahwa musik berpengaruh positif terhadap jiwa. Musik bisa menghilangkan kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Lalu Al-Balkhi menulis buku Masali Al-Abdan wal Anfus, yaitu buku yang menjelaskan relasi jiwa dan raga. Gangguan jiwa yang menarik perhatiannya adalah depresi. Lalu Ibnu Sina dikenal dengan bukunya mengenai masalah kesehatan Al-Qanun fit Tibb, dan ada yang menyebutnya sebagai pionir psikologi fisiologi. Ibnu Sina menyebutkan bahwa jiwa terdiri dari 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Lalu ada Ibnu Miskawai menyebutkan adanya 4 tahapan evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Ia juga menjelaskan tentang kepribadian dan kesehatan mental. Lalu Fahruddin Ar-Razi sudah membahas tentang perbedaan-perbedaan personal atau individual differences. Ia pun sudah membahas tentang ilmu membaca karakter berdasarkan bahasan novelnya. Lalu menurutnya, terdapat 8 tipe kepribadian dan karakteristik, yaitu kepribadian sanguinis atau panas, flegmatis atau dingin, melankolis atau basah, kolerik atau kering, sanguinis kolerik, panas kering, sanguinis melankolis panas basah, flegmatis kolerik dingin kering, flegmatis melankolis dingin basah. Lalu ada Ibnu Rushd yang dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam Islam. Pikirannya mengenai psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah materi mengenai psikologi pada masa pencerahan atau Renaissance. Setelah masa kegelapan ada yang disebut dengan Renaissance, yaitu terlahir kembali yang berawal dari Italia dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, yang berlangsung dari tahun 1450 sampai 1600-an, ditandai dengan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan atau humanism. Lalu adapun faktor eksternalnya yaitu kontribusi peradaban Islam, dan faktor internalnya antara lain kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Ide Renaissance diklaim bersumber dari pemikiran Francesco Petrarch yang percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya dan lebih memilih penjelasan-penjelasan alamiah daripada penjelasan teologi. Lalu selepas masa Renaissance, yaitu abad ke-16 sampai ke-19, muncul 2 aliran pemikiran besar yang satu sama lain saling bertentangan, yaitu empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman, sedangkan rasionalisme pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pemikiran. Tokoh-tokoh empirisme antara lain Bacon, Locke, Hobbes, dan Hume, dan tokoh-tokoh rasionalisme antara lain Descartes, Spinoza, dan Leibniz.
Lalu ada pun yang memilih jalan tengah, yaitu Kant dengan mensinergikan antara empirisme dan rasionalisme. Bagi Kant, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman atau a priori dan rasio atau a posteriori. Gagasan Kant ini sejalan dengan logikal positivism pada tahun 1920-an yang merupakan perkembangan dari positivism Auguste Comte. Comte sendiri dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi dan positivism. Ia berkeyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan objektif. Ia menolak psikologi menjadi satu ilmu mandirinya. Baginya, ilmu sosiologi dan biologi dapat melingkupi apa-apa yang menjadi bahasa psikologi, baik perilaku konteks sosial maupun frenologi atau proses mental yang dipengaruhi oleh otak. Lalu materi ke-6 adalah awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Sebelumnya telah dibahas bahwa Comte dan Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu. Namun ada 3 psikologis berkebangsaan Jerman yang menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Hal itu didorong oleh kasus David Kinnerbrook yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap keliru dalam mengamati pergerakan bintang. Adalah Wilhelm Basel yang menyatakan bahwa kasus David Kinnerbrook tersebut tidak lebih karena perbedaan individual atau individual differences semata, bukan karena ketidakcermatan atau kebodohan. Ketiga psikologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimentasi terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Helmholtz melakukan pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf dan membuktikan bahwa waktu antara stimulasi indrawi dan gerakan indrawi bisa diukur. Ia membuktikan bahwa waktu reaksi atau reaction time antara stimulasi dan reaksi bisa diukur. Wegner berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritma konstan intensitas stimulus. Ia pun melakukan pengukuran terhadap inner psychophysics, yaitu hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf dan otak. Wundt membuat apa yang disebut dengan Togmeter, di mana ia membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari 2 stimulus yang disajikan secara bersamaan dapat diukur. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri mendapatkan reaksi yang beragam dan memicu munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi. Ada Edward Bradford Titchener yang mendirikan strukturalisme dan mengkritik Wundt karena terlalu fokus pada elemen-elemen kesadaran. Ada Franz Brentano yang lebih fokus terhadap aktivitas kesadaran daripada isi kesadaran dan menamainya dengan psikologi tindakan. Ada Carl Stumpf yang justru lebih suka membiarkan pengalaman itu apa adanya. Ada Oswald Kulpe yang menyebutkan adanya imageless thought. Dan ada Ebbinghaus yang sudah mulai melakukan penelitian eksperimental terhadap fungsi-fungsi psikologis yang lebih tinggi. Materi yang ketujuh sekaligus materi yang terakhir adalah behaviorisme, fokus pada perilaku daripada kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah untuk diamati, diukur, sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ingin psikologi dianggap sebagai ilmu. Behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi 3, yaitu behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Pavlov, Watson, Bechterew, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian tertentu. Pavlov merupakan salah satu tokoh awal dalam behaviorisme. Ia terkenal dengan classical conditioning. Penelitiannya yang terkenal adalah dengan menggunakan seekor anjing. Pavlov ingin membuktikan bahwa ada yang disebut dengan conditioned reflex. Menurutnya, semua perilaku adalah refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Watson terkenal dengan penolakannya terhadap eksistensi mental. Menurutnya, pikiran hanyalah hasil dari proses sensori motorik yang sulit dikendalikan sehingga tidak pas kalau menjadi subject matter psikologi. Thorndike terkenal dengan instrumental conditioning yang melakukan penelitiannya dengan menggunakan puzzle boxes. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, Thorndike menyimpulkan adanya trial and error learning, law of effect, and law of exercise. Bechterew juga tertarik dengan condition reflex seperti halnya Pavlov. Namun, ia mengkritik prosedur penelitian Pavlov dan berkeyakinan bahwa refleks bisa saja muncul karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditioned stimulus. Edward Tolman merupakan tokoh neo-behaviorisme. Ia sudah mulai mengakui adanya proses mental yang menjembatani antara stimulus dan respon. Ia terkenal dengan idenya mengenai purposive behavior, intervening variable, and cognitive map. Clark Leonard Hall
mempunyai keyakinan bahwa manusia bergerak secara mekanis dan menganggap perilaku manusia bersifat otomatis serta bisa dijelaskan secara fisik. Baginya, konsep mengenai mental terkenal dengan hypothetico-deductive method dan bahasan mengenai motivasi. Edwin Ray Guthrie terkenal dengan teori belajarnya yang hanya menggunakan principle of contiguity. Menurutnya, proses belajar itu berlangsung secara sederhana dan terjadi hanya satu kali untuk semua. Skinner terkenal dengan operant conditioning. Ia menetapkan beberapa prinsip operant conditioning seperti reinforcement, punishment, extinction, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip tersebut, Skinner kemudian menggagas apa schedule of reinforcement yang bisa dipakai untuk kepentingan terapi perilaku. Lalu yang terakhir adalah socio-behaviorisme yang tokohnya antara lain Bandura dan Rother. Bandura terkenal dengan social learning. Walaupun mengaku sebagai behaviorist, Albert Bandura behaviorisme radikal. Bandura sedang mengakui adanya faktor personal yang berpengaruh terhadap perilaku, dan faktor personal tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Bandura pun terkenal dengan konsep efikasi diri. Menurutnya, efikasi diri ini berpengaruh pada perubahan perilaku seseorang. Lalu Julian B. Rother terkenal dengan locus of control. Menurutnya, hubungan antara perilaku dan penguatan tidak sesederhana seperti yang disampaikan oleh Skinner. Persepsi hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan, dan persepsi itu berbeda-beda, bisa tergantung pada diri sendiri maupun orang lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.